Saat ini musim kemarau memang tengah melanda Indonesia. Data BMKG bahkan menyebut sebanyak 72% wilayah Indonesia tidak diguyur hujan berhari-hari lantaran kemarau panjang dampak El Nino. Selain diimbau tidak boros menggunakan air, masyarakat juga diminta waspada dengan sejumlah ancaman penyakit akibat musim kemarau. Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulyan, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah, dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk 1 toren air bersih. Nggak tahu, nggak ada lagi air ke sini. Ini nggak ada uang. Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu? Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau dibeli 1 toren 40.000 beli. Kalau beli? Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah. Dari data yang dirilis BMKG pada 23 Juli di situs resminya, saat ini kemarau meluas hingga 72,8% wilayah Indonesia. Dari hasil pantauan, ada 1.366 titik daerah yang tidak turun hujan selama 21 hingga 30 hari. Meluasnya wilayah terdampak musim kemarau tidak hanya mengancam sumur-sumur warga mengering. Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan. Seperti yang dialami sejumlah warga Kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, warga terpaksa mengurangi aktivitas lantaran merasakan kondisi tubuh kurang fit. Warga menduga kondisi ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari namun menjadi panas terik saat siang. Panas di Kota Bandung kan sekarang panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget. Makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat tapi cuaca kurang mendukung gitu. Angin juga kenceng ya? Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah. Iya, nggak enak banget. Kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih, dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromus Bandung, Nathanael Andrimianto mengungkapkan, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih sering dan berdebu. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan. Ada 2 faktor. Yang pertama, udara yang mengering ya. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi. Saat musim kemarau panjang, selain diimbau menggunakan air seperlunya, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Tim Liputan CNN Indonesia.